Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hibah Haji Pamungkas, mahasiswa program studi pendidikan seni rupa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang seni rupa dua dimensi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan karya seni rupa dua dimensi, mulai dari lingkungan tempat tinggal, sekolah, museum, galeri, bahkan di pinggiran jalan. Hal itu tidak lepas dari kesadaran dan keterbukaan kita dalam melihat lingkungan di sekitar kita. Nah, untuk itu kita akan belajar lebih dalam tentang eksplorasi karya seni rupa dua dimensi. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu karya seni rupa dua dimensi? Karya seni rupa dua dimensi adalah karya yang memiliki dua ukuran, yaitu panjang dan lebar, serta hanya dapat dilihat dari satu arah saja. Contohnya apa saja? Contoh karya seni rupa dua dimensi antara lain lukisan, gambar, ilustrasi, grafiti, poster, banner, fotografi, dan karya rupa lain yang dibuat di atas permukaan datar. Jika dilihat dari segi fungsi, karya seni rupa dua dimensi memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi estetis dan fungsi praktis. Fungsi estetis berkaitan dengan tujuan karya seni untuk memberikan pengalaman keindahan dan kepuasan visual kepada pengamat. Karya seni ini dirancang untuk menciptakan harmoni, keseimbangan, dan daya tarik melalui unsur-unsur visual seperti titik, garis, bidang, bentuk, ruang, tekstur, warna, dan gelap terang. Selain itu, karya seni dua dimensi sering menjadi media ekspresi emosi dan ide seniman, menciptakan kesan emosional atau filosofis bagi penikmatnya. Fungsi estetis juga berperan dalam mempercantik lingkungan seperti ruang rumah atau kantor, sekaligus merefleksikan nilai-nilai budaya dan tradisi estetis suatu masyarakat atau zaman tertentu. Di sisi lain, fungsi praktis karya seni rupa dua dimensi lebih menekankan peranannya dalam mendukung berbagai kebutuhan manusia. Salah satu contohnya adalah sebagai alat komunikasi visual seperti poster, ilustrasi, atau iklan yang berfungsi menyampaikan pesan dan informasi secara efektif. Karya seni ini juga sering digunakan dalam bidang edukasi, misalnya pada peta, diagram, atau infografis yang membantu mempermudah pemahaman konsep. Selain itu, karya seni rupa dua dimensi memiliki fungsi ritual dan keagamaan, seperti lukisan di dinding gereja atau wayang beber, yang mendukung nilai-nilai spiritual. Dalam konteks sosial dan politik, seni rupa digunakan sebagai media kritik atau propaganda, sebagai poster perjuangan yang menyuarakan isu masyarakat. Tidak ketinggalan, seni rupa juga diterapkan pada desain produk dan dekorasi, seperti pada kain batik, kemasan, atau logo yang memiliki manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, karya seni rupa dua dimensi tidak hanya dihargai karena keindahannya, tetapi juga karena kontribusinya yang nyata dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk teknik yang digunakan dalam membuat karya seni rupa dua dimensi juga bermacam-macam. Ada teknik gambar, lukis, cetak, fotografi, dan lain-lain. Seorang seniman biasanya dapat menggunakan satu teknik atau mengkombinasikan berbagai teknik. Nah, bagaimana? Menarik bukan?
Apakah teman-teman sudah mulai mengenal karya seni rupa dua dimensi? Kita akan belajar tentang media atau alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya seni rupa dua dimensi. Jika dilihat dari definisinya, bahan adalah benda yang dapat digunakan untuk membuat benda baru lainnya. Sifatnya bisa berkurang, bahkan habis, tergantung dari proses penggunaan. Bahan dibagi menjadi dua kriteria, yaitu ada bahan utama serta bahan penunjang. Contohnya dalam karya seni lukis, bahan utama yang digunakan untuk membuat lukisan misalnya adalah kanvas dan cat. Lalu, bahan penunjangnya adalah kayu dan paku untuk membuat spandram. Untuk membuat karya seni rupa dua dimensi, kita memiliki beragam jenis pilihan bahan, baik itu bersifat alami atau sintetis, serta berbentuk lunak, cair, bahkan padat. Bahan alami adalah material yang berasal dari alam tanpa proses kimiawi. Sementara bahan sintetis adalah bahan alam yang telah diolah melalui proses industri, sehingga menjadi bahan baru yang memiliki sifat dan karakter khusus yang baru pula. Selain bahan, ketika membuat karya tentunya kita membutuhkan alat. Alat adalah benda-benda yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu. Sifatnya tidak bisa berkurang atau habis setelah digunakan. Di dalam berkarya, terdapat beberapa kategori alat utama, yakni alat untuk menggambar, membentuk, mencetak, memotong, mengukur, dan sebagainya. Agar nantinya kita dapat membuat karya seni rupa dua dimensi dengan baik dan lebih kreatif, kita harus melakukan beberapa proses yang meliputi 3 tahap, yaitu eksplorasi, eksperimentasi atau improvisasi, dan pelaksanaan. Tahap eksplorasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, eksplorasi adalah penjelajahan, penyelidikan, penjajakan, dengan tujuan memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru. Proses eksplorasi adalah penjelajahan yang di dalamnya mencakup aktivitas berpikir, mengamati, merasakan, membayangkan, dan menanggapi beragam hal baru. Misalnya, jika kita memiliki keterbatasan alat dan bahan untuk berkarya, maka kita bisa melakukan eksplorasi di lingkungan kita, baik itu di sekolah maupun di sekitar rumah, dan berpikir untuk memanfaatkan beragam potensi yang kita temukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu menanamkan sikap kesadaran dan keterbukaan dalam melihat lingkungan di sekitar kita. Contoh misalnya, ketika kita melewati sebuah jalan yang sering kita lewati ke sekolah, jika kita membuka pikiran dan dengan sadar, kita dapat menemukan hal-hal baru. Oh, ternyata di situ ada toko kecil. Oh, di situ ada pohon yang baru ditebang. Ternyata di situ ada itu, dan sebagainya. Eksplorasi itu juga diterapkan pada penemuan benda-benda di sekitar kita yang berpotensi mempunyai peluang atau kemungkinan untuk dijadikan media berkarya. Misalnya, kalian sering resah akan limbah sampah plastik yang berserakan. Kemudian, kalian tertarik untuk bagaimana cara mengolah plastik tersebut menjadi sebuah karya seni, atau bagaimana teknik yang akan digunakan. Nah, dari sikap keterbukaan atau kesadaran atas keresahan tersebut, kita dapat mencoba pengalaman menggunakan media baru yang dapat membuat karya seni rupa dua dimensi kita memiliki nilai kebaruan, khas, dan unik. Tahapan eksplorasi bersifat kontemplatif dan masih abstrak dalam pikiran. Maka dari itu, untuk mempermudah dan membantu membayangkan atau merespon ide, kalian perlu membuat mind map atau peta konsep. Dimulai dari mencatat semua ide, gagasan, dan bahan atas hal-hal baru yang kita temui. Tahap selanjutnya adalah tahap eksperimentasi atau improvisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, eksperimen berarti percobaan yang bersistem dan terencana. Sementara improvisasi adalah pembuatan sesuatu berdasarkan bahan yang ada atau mengembangkan mutu ke arah yang lebih baik. Dengan bereksperimen, kita mungkin dapat menemukan beragam kemungkinan baru tanpa batasan, dan menemukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dengan menggabungkan bahan yang telah kita temukan pada tahap eksplorasi, dikombinasikan dengan berbagai macam teknik yang telah dipelajari, sangat memungkinkan kalian membuat karya seni yang menarik dan kontekstual. Proses eksperimen juga memungkinkan kita untuk dapat memecahkan masalah terhadap bahan yang kita gunakan. Setelah melewati tahap eksperimentasi,
Yang terakhir, tahap ketiga yaitu tahap realisasi atau pelaksanaan. Tahap realisasi adalah proses perwujudan dari berbagai percobaan yang telah dilakukan. Pada tahap ini, kita akan menemukan bentuk kreasi yang dirasa tepat dengan memadukan materi yang didapat dari eksplorasi sebelumnya. Tahap pembentukan dimulai dari ide atau gagasan yang masih dalam bentuk abstrak, kemudian dituangkan ke dalam sketsa untuk memudahkan proses kerja visual. Setelah itu, proses dilanjutkan pada memilih bahan, alat, dan teknik yang akan digunakan di dalamnya, mengacu pada kesatuan dan keserasian yang tepat seperti komposisi, warna, tekstur, serta pemilihan bentuk dan keserasian unsur seni. Sekian video kali ini, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.